Pemirsa, terjatuh dari ketinggian sekitar 5 meter ke Kali Krukut, Jakarta, seorang wanita lanjut usia terluka parah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas damkar mengevakuasi seorang wanita lansia yang terjatuh ke Kali Krukut Gambir, Jakarta, Senin sore. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena kondisi korban yang terluka parah. Jatuhnya korban bermula saat korban sedang tertidur pulas di bantaran tanggul kali. Ternyata korban diketahui sudah 3 kali terjatuh dari lokasi yang sama. Alasannya, korban mengaku kerap bermimpi bertemu almarhumah ibunya jika tidur di lokasi ini. Di sini tiap hari. Dia sehari-harinya ngapain, Pak? Cari botol aqua. Ini udah berapa kali ibu ini nyebur? 3 kali ini. Jadi waktu kondisinya tidur apa gimana sih? Tidur, ya katanya ngimpi. Usai dievakuasi, korban yang terluka di bagian kaki dan pinggang dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 2 orang tewas setelah mobil pickup yang mengangkut puluhan pekerja terbalik di Bondowoso, Jawa Timur. Sementara yang lainnya luka berat di sekujur tubuh. Kecelakaan, bos, minta tolong, bos. Kejar, bos. Beginilah video amatir kecelakaan sebuah mobil pick-up yang mengangkut puluhan pekerja terbalik di Jalan Raya Ijen. Beberapa korban terlempar dari pick-up dan ada juga yang tertindih badan mobil hingga sulit dievakuasi. Kejadian bermula saat pick-up yang dikendari Surahman, 44 tahun, melintas dengan kecepatan tinggi di jalan yang lurus dan menurun. Tak lama, pick-up bermuatan 28 orang tersebut kemudian oleng dan langsung terbalik. Dibantu pengendara yang melintas dan warga setempat, para korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. 2 korban tewas karena tertindih badan kendaraan, sementara puluhan korban lainnya mengalami luka berat di kepala, tangan, dan kaki. Yaitu kendaraan Grand Max yang mengangkut pekerja sebanyak 28 orang. Kendaraan ini mengangkut pekerja dari arah Ijen, kemudian sampai di kawasan Gunung Anyar, desa Kecamatan Tapen, mengalami laka lantas selip sendiri atau terguling. Kemudian korban sudah dievakuasi di beberapa puskesmas yang ada di wilayah sekitaran Tapen. Kejadian laka lantas ini ditangani petugas Satlantas Polres Bondowoso. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, bus rombongan wisatawan juga terbalik karena gagal menanjak. Inilah detik-detik bus yang membawa rombongan wisata terbalik di Kampung Nanas, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Bus yang membawa 30 orang wisatawan asal Kabupaten Bekasi ini gagal menanjak di Jalan Raya Sukamakmur. Jalan lalu lintas tidak bisa. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, seluruh penumpang dan sopir bus berhasil dievakuasi. Dari Bogor, Jawa Barat, iNews melaporkan. Diduga mengantuk, minibus dengan 4 orang penumpang menabrak pohon di Bojonegoro, Jawa Timur. Akibat tabrakan ini, 2 orang tewas di lokasi dan 2 lainnya luka-luka. Dalam video amatir, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Letu Suyitno, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Kota, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Minibus melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba oleng ke kanan, kemudian menabrak pohon di pinggir jalan. 2 penumpang tewas akibat terpental keluar dari minibus. Setelah minibus yang ditumpangi menabrak pohon, sementara 2 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Dugaan sementara penyebab kecelakaan tunggal ini, sopir mengemudi dalam kondisi mengantuk. Kemudian kendaraan oleng ke kanan melebihi jalan hingga terjadi laka lantas. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa langsung dibawa ke rumah sakit. Berapa penumpang di dalam mobil? 4 penumpang. Sementara 2 korban selamat termasuk sang sopir hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Madi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk berisi rombongan santri yang hendak berwisata ke Serang, Purbalingga, Jawa Tengah terguling ke pinggir jalan. Beruntung seluruh penumpang selamat dalam kecelakaan ini.
Truk dari Purbalingga yang mengantar rombongan santri terguling di pinggir jalan di Desa Sangkan Ayu, Mrebet, Purbalingga. Truk yang dikemudikan Subagio, warga Desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga ini terguling di tanjakan Sangkan Ayu. Sedianya, truk membawa rombongan santri dari Pondok Pesantren Al-Wafa, Desa Banjaran, hendak berwisata ke Desa Serang. Namun saat melintas di jalur menanjak, truk tidak kuat menanjak dan berjalan mundur hingga akhirnya terguling. Diduga sopir truk tak bisa mengendalikan truk saat melaju di tanjakan ekstrim. Truk dievakuasi menggunakan kendaraan dump truck dibantu warga. Awal mulanya sih lagi nanjak, maksudnya udah di tanjakan selesai, kirain pindah gigi 2. Kuat gitu ya? Kuat, tapi ternyata nggak mampu, akhirnya direm, berhenti, anak-anak turun, mau dimasukkan lagi ke gigi 1, malahan nggak masuk, jadi akhirnya turun. Truk mengalami rusak di bagian depan. Beruntung sopir dan seluruh penumpang selamat, karena sebelum truk terguling, seluruh penumpang berhasil turun dari truk. Seluruh santri akhirnya dipulangkan ke pondok pesantren menggunakan kendaraan lain. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pintu dan kaca pembatas kantor Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Pematang Siantar rusak akibat ditabrak seorang wanita dengan sepeda motor. Hingga kini belum diketahui motif pelaku menabrakkan sepeda motor. Seorang pengendara sepeda motor menerobos pintu masuk Mapolres Pematang Siantar dan menabrak ruang Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Sebelum menabrakkan diri pada pintu SPKT Polres Pematang Siantar, pelaku juga mencoba menabrak seorang polisi yang sedang bertugas menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar Jalan Sutomo, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Akibat aksi wanita usia 30 tahunan ini, pintu dan pembatas kantor Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Mapolres Pematang Siantar rusak. Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sultan Siregar mengatakan pelaku diduga mengalami depresi. Pelaku sempat berteriak dan menangis histeris saat diinterogasi. Pelakunya perempuan laki-laki? Perempuan. Pak, untuk motifnya apa, Pak? Motifnya, Pak? Masih kita dalami, karena orang ini saya udah lihat ya masih dalam keadaan yang stres, masih nangis kan tadi. Ya, dengar kan juga lihat, dengar sendiri kan. Kita tanya kemana, dijawabnya kemana, ya. Iya. Tapi langsung menerobos gitu, Pak, tidak ada apa pencegahan dari petugas tadi. Ya itulah makanya saya juga masih mohon waktu lah nanti. Hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku sengaja menabrakkan diri ke Mapolres Pematang Siantar. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus mobil mewah menghalangi laju ambulans di Tol Tangerang terus bergulir. Senin siang, Polresta Tangerang memanggil 2 pihak, namun pengemudi Mercy tidak memenuhi panggilan dan meminta dijadwalkan ulang. Dalam video amatir, tampak pengemudi Mercy menghalangi laju ambulan di Tol Jakarta Tangerang di kilometer 20 hingga 22 pada Sabtu 12 Maret lalu. Ambulan diketahui sedang membawa pasien bersalin dari Puskesmas Cisoka menuju Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Pengemudi ambulan didampingi Kepala Puskesmas Cisoka menjalani pemeriksaan untuk klarifikasi di Satlantas Polresta Tangerang pada Senin siang. Namun dalam panggilan pertama untuk klarifikasi ini, pengemudi mobil Mercy tidak bisa hadir dengan alasan ada kegiatan yang mendesak. Kapolresta Tangerang mengatakan akan melayangkan surat panggilan kedua kepada pengemudi Mercy. Pemanggilan kedua akan dilakukan Rabu 23 Maret. Dari kedua pihak ini yang datang hari ini yaitu dari pihak Puskesmas Cisoka, yaitu antara lain pengemudi ambulan, yang kedua bidan yang berada di dalam ambulan yang saat itu menolong ibu hamil dengan potensi tinggi yaitu hipertensi, kemudian dengan Kepala Puskesmas Cisoka.
Sedangkan dari pihak Mercy tadi pagi memberikan konfirmasi kepada kita bahwa hari ini tidak bisa hadir karena dia ada kepentingan yang mendadak dan mendesak. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada 7 kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan. Salah satunya ambulan yang membawa pasien ke rumah sakit. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM jenis solar terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pemilik kendaraan terpaksa mengantri agar bisa mengisi solar. Antrian kendaraan terjadi di sebuah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Hal ini terjadi akibat terjadi kelangkaan BBM jenis solar. Pemilik kendaraan terpaksa datang lebih pagi agar bisa mengisi BBM jenis solar di SPBU yang masih mempunyai stok BBM jenis solar. Bahkan, akibat kelamaan mengantri, pemilik kendaraan pun tertidur saat menunggu giliran. Kalau nggak ngantri, nggak dapat solar. Kenapa solar aja ini yang langka ini? Nggak tahu ya. Tapi kemana-mana nggak dapat lagi rupanya. Dapat, Bang. Kelangkaan solar di Mandailing, Natal sudah berlangsung lebih dari sepekan terakhir. Akibat kelangkaan solar, aktivitas warga terutama jasa pengangkutan barang dan orang menjadi terganggu. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Husein Lubis, iNews melaporkan. Untuk memastikan ketersediaan dan memantau harga jual minyak curah di pasar, Kapolri meninjau sejumlah lokasi, diantaranya di Pasar Minggu dan pihak produsen minyak curah. Kapolri berkomitmen untuk akan menindak produsen dan distributor yang menyalahgunakan jalur distribusi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dan harga jual yang sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Dari hasil pengecekannya dan interaksi langsung dengan beberapa pedagang pasar, Kapolri menemukan proses distribusi minyak goreng curah dari distributor ke pasaran telah berjalan baik. Para pedagang menyebut bahwa pihak distributor menjual dengan harga Rp14.400, sedangkan para agen melepas dagangannya ke warga dengan harga Rp15.500. Harapan kita terkait dengan beberapa penyampaian dari rekan-rekan pedagang terkait dengan masalah harga Rp15.500, tolong ini betul-betul bisa dijaga karena kita harapkan bahwa harga minyak curah ini sesuai dengan HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Pasar Minggu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pihak produsen PT Asiana Gro Agung Jaya Cilincing, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya kali ini, Kapolri mengecek bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita. Pengecekan ini merupakan bentuk komitmen Polri melalui Satuan Tugas Pangan di tingkat pusat maupun daerah untuk terus membantu mengawasi proses pendistribusian ke pasaran. Saya ingatkan, tolong untuk dijaga disiplin terkait dengan rantai suplai yang sudah ditentukan, jangan ada yang melakukan penyimpangan. Apalagi yang harusnya masuk ke jalur konsumen, dibelokkan ke industri. Pasti kita... Dalam kesempatan itu, Kapolri mengimbau kepada masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah bersama dan seluruh stakeholder terus bekerja keras untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga penjualan yang telah diatur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebagai upaya mendukung program vaksinasi COVID-19 di wilayah pesisir Sungai Batanghari, Ditpol Airut Polda Jambi menggelar vaksinasi massal berhadiah minyak goreng. Direktorat Polisi, Perairan dan Udara Polda Jambi menggelar vaksinasi massal di Desa Jebus, Kecamatan Kumpeh Iler, Kabupaten Muaro, Jambi. Mengerahkan belasan orang tenaga kesehatan sebanyak 400 warga menjalani vaksinasi COVID-19 dosis tahap 1 hingga booster. Usai divaksinasi COVID-19, para peserta vaksinasi langsung mendapatkan hadiah berupa minyak goreng.
Pencapaian vaksinasi di sejumlah desa yang berada di pelosok Sungai Batanghari saat ini hampir mencapai 100%. Tentunya tadi kita juga karena itu masyarakat pesisir sungai, ya kita juga membantu masyarakat yang kekurangan dengan memberikan sedikit bantuan sembako berupa minyak goreng. Badan Intelijen Negara terus menggenjot vaksinasi dosis 1 hingga booster untuk masyarakat umum guna menurunkan angka positivity rate ke bawah 5% standar WHO. Kabinda Kalteng Brigjen TNI Sinyo mengatakan vaksinasi digencarkan di 22 wilayah mencakup kabupaten dan kota. Serbuan vaksinasi ini diharapkan agar masyarakat dapat menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang, tidak dibayangi oleh ancaman COVID-19. Pencapaian vaksinasi di Kalimantan Tengah kini baru mencapai angka 45,29% dari target bulanan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Aksi sosial para simpatisan dan pendukung Capres 2024 berlangsung di sejumlah daerah. Di Palembang, Sumatera Selatan, pendukung Erick Thohir membantu para pelaku UMKM hingga membagikan sembako ke panti asuhan. Sedangkan di Goa, Sulawesi Selatan, pendukung Ganjar Pranowo berikan santunan kepada marbot Masjid se-Sulawesi Selatan. Ratusan mahasiswa dan santri menggelar deklarasi dukung Ganjar Pranowo di halaman Masjid Muhammad Cengho, Tun Abdul Razak Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain deklarasi juga digelar kegiatan pemberian santunan untuk marbot Masjid se-Sulawesi Selatan. Santunan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap para marbot yang telah menjalankan fungsi masjid. Kedepannya, santri mendukung Ganjar merencanakan pembagian 1 juta Al-Quran ke sejumlah pondok pesantren serta beasiswa pendidikan kepada para santri. Deklarasi yang telah terbentuk hari ini itu merupakan hasil dari diskusi panjang kami para santri di berbagai wilayah di pondok pesantren di wilayah Sulawesi Selatan untuk sama-sama mencari pemimpin yang ideal dan kami menetapkan pada Bapak Ganjar Pranowo. Sementara itu, serangkaian aksi sosial dilakukan relawan Sobat Erik Sumatera Selatan di Palembang. Ketua DPD Sobat Erik Sumsel Zain Ismet menjelaskan, aksi sosial dimulai dari pembagian sembako untuk para pekerja di TPA kawasan Sukajaya, kemudian pemberian sembako di Panti Asuhan Ya Umi di kawasan Sukarami, hingga bantuan untuk pelaku UMKM pempek di Sukamaju Sako. Sebelumnya juga digelar kontes kopi latte art secara daring. Pelaksanaan Investor Forum tahun 2022 yang diselenggarakan oleh MNC Group di hari kedua kali ini menghadirkan beberapa perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi dan digital seperti PT Telkom Persero Tbk, PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk, dan PT Trimegah Karya Pratama Tbk. PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode emiten MTEL berencana untuk memperbanyak menara untuk mendukung perluasan jaringan 5G di Indonesia. Pengembangan menara tersebut nantinya akan fokus dilakukan di luar Pulau Jawa, dan perseroan telah mengalokasikan dana belanja modal sebanyak 9,9 triliun rupiah. Sementara itu, emiten PT Trimegah Karya Pratama Tbk juga bakal mengambil peluang pertumbuhan transaksi digital dengan meningkatkan pelayanan pada aplikasi Ultra Voucher, di mana saat ini masyarakat sudah bisa melakukan penambahan saldo dompet digital melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh perseroan. Capex that we are allocate for 2022 is 9.9 trillion rupiah. This is for the inorganic. We want to building the loyalty ecosystem platform. That's why we're telling that after IPO, we don't only want as a gift card or electronic voucher leader, but we want to be the leading platform. Di hari kedua pelaksanaan MNC Group Investor Forum 2022 kali ini mengambil tema perkembangan bisnis komunikasi di era pandemi coronavirus. Konferensi virtual terbesar yang diselenggarakan oleh MNC Group diikuti berbagai macam perusahaan yang sudah berhasil mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia dan berlangsung selama 3 hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah 3 pekan terjebak dalam peperangan, belasan warga negara Indonesia di Ukraina tiba di Jakarta dan akan dipulangkan ke daerah asal mereka. News Pagi akan segera kembali.